Halo, masih ingat Jack Sully? Manusia yang akhirnya jadi navi dan memimpin pemberontakan di Pandora? Nah, film ini dimulai kira-kira 10 tahun setelah film pertama. Jack sekarang hidup bahagia. Dia sudah jadi navi sepenuhnya, menikah dengan Neytiri, dan mereka membangun sebuah keluarga di tengah hutan klan Omaticaya. Keluarga mereka ramai, ada si sulung, Neteyam, anak yang patuh dan calon pejuang hebat. Lalu ada si anak tengah, Loak, yang agak bandel, pemberani, tapi sering merasa nggak dianggap. Terus ada Kiri, anak adopsi, mereka yang paling spesial. Kiri ini lahir secara misterius dari avatarnya Dr. Grace, ilmuwan dari film pertama yang sudah meninggal. Kiri punya hubungan yang sangat kuat dan aneh dengan Ewa, alias ibu alam Pandora. Dan yang terakhir, si bungsu, Tuk, yang masih kecil dan menggemaskan. Oh, ada satu lagi, Spider. Dia ini anak manusia yang lahir di Pandora, tapi nggak bisa ikut pulang ke bumi. Jadi dia besar di hutan, main bareng anak-anak Suli, dan menganggap dirinya bagian dari keluarga. Walau Neytiri agak kurang suka. Selama 10 tahun, hidup mereka damai. Jack jadi pemimpin klan, Neytiri jadi ibu yang tangguh. Tapi kedamaian itu nggak bertahan lama. Orang langit alias manusia kembali ke Pandora. Dan kali ini mereka datang dengan kekuatan penuh. Bukan cuma mau menambang, mereka datang untuk menjajah. Kapal-kapal raksasa mereka mendarat, membakar hutan tempat tinggal Jack. Mereka membangun kota militer baru yang super besar, bernama Bridgehead City. Dan tebak siapa yang memimpin mereka? Musuh lama Jack, Kolonel Quaritch. Loh, bukannya dia udah mati? Ya harusnya begitu, tapi manusia punya teknologi baru. Mereka memindahkan ingatan dan kepribadian Quaritch ke dalam tubuh avatar Navi. Mereka menyebutnya Recombinant. Jadi, ini adalah Quaritch dengan semua kebenciannya. Tapi sekarang di dalam tubuh Navi, yang tinggi, kuat, dan cepat. Misi pribadi Quaritch cuma satu, memburu dan membunuh Jack Sully. Jack dan klan Omaticaya melawan sebisa mereka. Mereka melakukan taktik gerilya, menyerang jalur suplai manusia, tapi Quaritch terlalu pintar dan terlalu kejam. Suatu hari, Quaritch dan tim rekombinannya berhasil menangkap anak-anak Jack, termasuk Spider. Jack dan Neytiri berhasil menyelamatkan anak-anak Navi mereka. Tapi Spider tertinggal dan ditangkap. Quaritch sadar, Spider ini kenal baik keluarga Sully. Spider dipakai sebagai pemandu dan penerjemah. Yang menarik, Spider mulai melihat Quaritch yang secara teknis adalah ayahnya dari sisi yang berbeda. Jack Sully sadar, selama dia ada di hutan itu, Quaritch akan terus memburu dia. Dan seluruh klannya akan jadi korban. Dia adalah targetnya. Dengan berat hati, Jack mengambil keputusan paling sulit. Dia dan keluarganya harus pergi. Mereka harus mengungsi. Jack menyerahkan kepemimpinan Omaticaya dan membawa keluarganya kabur jauh sekali. Ke tempat yang diharap orang langit nggak akan temukan. Mereka terbang melintasi benua, menuju kepulauan di lautan Pandora. Disinilah kita bertemu klan baru, Metkayina, klan Navi yang hidup di atas air. Keluarga Sully, si orang hutan, minta perlindungan. Pemimpin Metkayina, Tonowari, dan istrinya yang sedang hamil, Ronald. Sebenarnya ragu. Ronald bilang, lihat mereka. Ekor mereka tipis kayak ranting. Tangan mereka kecil. Darah mereka juga beda. Bagi klan Metkayina, keluarga Sully ini lemah. Mereka nggak bisa apa-apa di air. Tapi Jack memohon. Akhirnya Tonowari setuju memberi mereka perlindungan. Dengan syarat, keluarga Sully harus belajar. Mereka nggak boleh cuma sembunyi. Mereka harus jadi bagian dari klan. Babak baru dimulai. Keluarga Sully yang jago manjat pohon
sekarang harus belajar dari nol. Mereka harus belajar cara menahan napas super lama di bawah air, cara berenang dengan benar, dan cara mendarai ilu, makhluk air yang lincah, dan surak, makhluk terbang versi laut. Anak-anak Ronowari, terutama Aunung dan Sirea, ditugaskan mengajari mereka. Sirea baik hati, tapi Aunung suka membuli anak-anak suli, terutama Loak. Di sini, masalah anak-anak remaja mulai muncul. Loak yang selalu merasa jadi bayang-bayang kakaknya, Neteyam, terus-menerus cari masalah. Suatu hari, setelah dijahili Aunung dan ditinggal sendirian di laut lepas, Loak diserang predator. Tapi dia diselamatkan oleh Payakan. Payakan adalah seekor tulkun, makhluk mirip paus raksasa yang super cerdas. Tulkun ini dianggap sebagai saudara spiritual oleh klan Medcaina. Tapi Payakan ini adalah tulkun yang terbuang, seorang outcast sama seperti Loak. Loak dan Payakan akhirnya jadi sahabat dekat. Sementara itu, Kiri menemukan dunianya. Dia merasa hidup di dalam air. Dia bisa berbicara dengan makhluk laut. Dan dia merasakan koneksi yang sangat kuat dengan Ewa. Tapi koneksi ini terlalu kuat. Suatu hari, Kiri mengalami kejang hebat di bawah air setelah terhubung dengan pohon roh versi laut. Jack panik dan melarang Kiri terhubung lagi. Yang bikin Kiri makin frustrasi. Kira-kira Quaritch di mana? Oh, dia nggak tinggal diam. Dengan bantuan Spider, Quaritch belajar bahasa Navi, belajar naik iklan, dan dia melacak jejak Jack. Dia mulai menginterogasi klan-klan di pesisir, tapi nggak ada yang mau ngomong. Quaritch akhirnya punya ide licik. Dia tahu klan pesisir sangat menghormati Tulkun. Jadi, Quaritch bekerja sama dengan kapal pemburu Tulkun dari bumi. Kapal ini dipimpin oleh Kapten Scoresby. Tujuan mereka membunuh Tulkun untuk diambil otaknya. Ada cairan di otak Tulkun namanya Amrita yang harganya triliunan karena bisa menghentikan penuaan manusia. Bagi klan Medcaina, ini adalah perbuatan paling terkutuk. Quaritch menggunakan kapal pemburu ini sebagai umpan. Dia tahu cepat atau lambat Jack Sully akan muncul. Dan benar saja, Payakan, Tulkun sahabat Loak, ternyata sedang diburu. Loak, Kiri, dan Tuk yang mencoba memperingati Payakan, akhirnya malah dikejar oleh kapal pemburu itu. Mereka berhasil lolos, tapi Quaritch berhasil menandai lokasi mereka. Jack marah besar pada Loak. Jack ingin lari lagi, tapi anak-anaknya menolak. Kita nggak bisa lari terus, ayah, kata Loak. Dimanapun kita sembunyi, dia akan menemukan kita. Jack akhirnya sadar lari nggak akan menyelesaikan masalah. Dia menghadap Tonowari dan klan Medcaina. Jack bilang, Quaritch memburu saya, tapi sekarang dia mengancam kalian. Saya nggak akan lari lagi, saya akan bertarung. Pertempuran akhir dimulai. Ini adalah perang besar di atas lautan. Jack, Neytiri, dan klan Medcaina melawan Quaritch, tim rekombinannya, dan kapal pemburu Tulkun. Situasi makin kacau. Payakan, si Tulkun juga ikut menyerang kapal itu, membalas dendam Tulkun lain yang dibunuh. Di tengah kekacauan, taktik Quaritch berhasil. Dia berhasil menyandera Kiri dan Tuk. Jack dan Neytiri panik. Neteyam dan Loak menyusun rencana penyelamatan nekat. Mereka berhasil menyelinap ke kapal, menyelamatkan Spider, tapi Neteyam si sulung tertembak saat mencoba melarikan diri. Mereka berhasil kembali ke tempat Jack dan Neytiri. Jack berusaha menolong, tapi lukanya terlalu parah. Neteyam menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku..." Dan kemudian dia meninggal di pelukan orang tuanya. Kematian Neteyam adalah titik puncaknya. Jack dan Neytiri hancur, dan dari kehancuran itu muncul kemarahan yang luar biasa, terutama Neytiri. Dia mengambil busurnya dan mereka berdua menyerbu kapal itu. Ini bukan lagi soal perang, ini soal balas dendam.
Pertarungan beralih ke dalam kapal pemburu yang mulai tenggelam. Situasinya mirip Titanic, tapi penuh alien dan tembakan. Keluarga Sully terpisah. Jack bertarung 1 lawan 1 melawan Quaritch di dalam kapal yang penuh air. Pertarungan brutal antara dua ayah. Neytiri dan Tuk terjebak di dalam ruangan yang mulai tenggelam. Loak dan Kiri juga terpisah, berusaha mencari jalan keluar. Disinilah Kiri menggunakan kekuatannya. Dia memerintahkan ikan-ikan kecil bercahaya untuk menunjukkan jalan. Kiri dan Loak berhasil menemukan Neytiri dan Tuk, lalu menyelamatkan mereka. Sementara itu, Jack berhasil mengalahkan Quaritch dan menenggelamkannya. Tapi Jack sendiri terjebak dan hampir kehabisan napas. Loak yang sudah menyelamatkan ibunya kembali untuk ayahnya dengan bantuan Kiri yang merasakan detak jantung Jack. Loak menemukan ayahnya dan membawanya ke permukaan. Ayah dan anak itu akhirnya berdamai. Tunggu, bagaimana dengan Quaritch? Dia hampir mati tenggelam, tapi dia diselamatkan oleh Spider. Spider melihat Quaritch, ayah biologisnya yang jahat itu, tidak berdaya. Spider nggak tega. Dia menarik Quaritch ke tempat aman. Quaritch berkata, "Ikut aku, nak." Tapi Spider sambil menangis menolak. Dia memilih kembali ke keluarga Sully, keluarga yang membesarkannya. Perang selesai untuk hari itu. Kapal pemburu tenggelam. Quaritch lolos. Keluarga Sully berkumpul kembali di sebuah pulau. Tapi ada satu yang hilang. Mereka hancur karena kehilangan Neteyam. Klan Mad Kayina mengadakan upacara pemakaman untuk Neteyam di dalam laut. Tonowari dan Ronald menghibur Jack dan Neytiri. Tonowari berkata, "Kalian nggak bisa pergi. Neteyam sudah dikubur di sini. Dia adalah bagian dari kami. Kalian adalah bagian dari kami." Keluarga Sully akhirnya diterima, bukan lagi sebagai pengungsi, tapi sebagai bagian dari klan laut. Film ditutup dengan suara Jack Sully. Dia sadar dia nggak bisa lari lagi. Ini adalah rumah baru mereka. Ini adalah benteng mereka. Dan perjuangan melawan orang langit masih jauh dari kata selesai. Jack berkata, jalan air menghubungkan semua hal sebelum kelahiran dan setelah kematian.